Salam persaudaraan dari Bukit Sandarung Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucapan salam dalam Sang Sabda. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Bangkit dari Cara Pandang yang Salah. Pemahaman kita atas hidup seringkali ditentukan oleh bagaimana cara kita melihat kenyataan hidup itu sendiri. Demikian pun dalam kenyataan mengenai peristiwa kebangkitan Yesus dalam kisah Injil hari ini, kita akan temukan 3 cara orang melihat peristiwa itu. Pertama, cara Maria Magdalena. Pagi-pagi buta ia sudah berangkat ke kubur dan hanya melihat dari sisi luar kubur, melihat batu yang sudah terguling, dan bukan melihat isi kubur itu sendiri. Kedua, cara Petrus. Setelah mendengar berita dari Maria Magdalena, ia langsung segera berangkat ke kubur. Tanpa berpikir panjang, ia langsung masuk ke dalam kubur itu. Ia memeriksa kubur itu dengan sangat detail, terutama posisi kain kafan dan kain peluh diletakkan. Walaupun ia sedemikian telitinya, tetap saja ia tidak bisa mengambil kesimpulan atas apa yang ia lihat. Ketiga, cara murid yang dikasihi Yesus. Seperti Petrus, setelah mendengar berita dari Maria Magdalena, ia juga segera berangkat menuju ke kubur itu. Ia tidak langsung masuk ke dalam kubur, melainkan terlebih dahulu berdiri di pintu kubur untuk mengamati dan melihatnya secara keseluruhan dengan saksama. Setelah itu barulah ia masuk dan mendekat. Justru murid inilah yang akhirnya percaya bahwa Yesus telah bangkit, sebagaimana dikatakan dalam Injil bahwa ia melihat dan percaya. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih,
kita bisa mengumpamakan 3 cara pandang di atas tadi dengan melihat sebuah lukisan bangunan. Jika kita melihat lukisan itu terlalu jauh dan hanya memperhatikan bingkainya seperti Maria Magdalena, maka yang tampak pada kita ialah sesuatu yang kabur atau buram. Hal ini bisa mengakibatkan kita mengambil sebuah kesimpulan yang salah. Jika kita melihatnya terlalu dekat seperti Petrus, maka yang tampak ialah keanehan, goresan-goresan kasar, dan warna yang tidak jelas. Bahkan kita bisa kebingungan, ini lukisan apa? Namun, kalau kita melihat seperti murid yang dikasihi Yesus, dengan pertama-tama mengambil jarak untuk melihat keseluruhan, kemudian baru mengamati detail-detailnya, kita baru bisa mengerti bahwa yang kita lihat itu ialah sebuah lukisan bangunan. Demikian pun dengan hidup kita. Jika kita mengalami peristiwa apapun, kita perlu mengambil jarak dan waktu jeda untuk melihat secara keseluruhan kenyataan yang kita hadapi. Baru kemudian kita mendekati peristiwa itu. Dengan demikian, kita bisa melihat kenyataan dan peristiwa hidup dengan cara yang benar, sehingga kita mampu memahami peristiwa secara benar pula. Di lain pihak, kita juga bisa belajar dari Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, yang tidak langsung percaya dengan berita bahwa Tuhan telah diambil orang dari kubur. Kita belajar dari Petrus untuk teliti terhadap kebenaran. Kadangkala kita mudah percaya dengan berita-berita yang tidak benar, terutama saat ini melalui berita dan pesan yang kita terima melalui media sosial. Lalu dengan mudah kita membagikan atau meneruskan berita itu kepada orang lain. Akibatnya, banyak relasi yang rusak dan masalah yang timbul karena berita itu. Yang perlu selalu kita ingat ialah berita yang palsu tidaklah membangkitkan, melainkan merusakkan. Sebaliknya, berita yang benar akan selalu membangun dan mempersatukan. Kita juga belajar dari murid yang dikasihi Yesus untuk mempercayai satu sama lain, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kunci saling percaya ialah kejujuran dan apa adanya. Murid yang dikasihi itu langsung percaya karena ia tahu bahwa gurunya, yaitu Yesus, tidak pernah menipu. Sebab ia ingat bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan bangkit. Mari kita bangkit bersama Tuhan dan membangkitkan kejujuran dan rasa saling percaya di antara kita. Tuhan sungguh bangkit. Itulah berita yang benar dan menggembirakan. Ya Yesus, semoga kami dapat memaknai kebangkitan-Mu di hari Paskah ini dengan berani bangkit dari segala sesuatu yang membuat kami lemah dan jauh daripada-Mu. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari
Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai